Lanjut, oke, kita lanjut ke metode yang kedua ya pada masalah transportasi. Untuk program awalnya ada metode FAM. Nah, di sini FAM ini berbeda dengan metode yang tadi sudah kita bahas yaitu NCW. Nah, di sini FAM ini langkah yang pertama ya, soalnya sama soal yang tadi. Kemudian pada metode FAM di sini kita copy yang bagian sini, di bagian harganya kita copy. Kemudian kita akan mencari selisih dari biaya dua biaya terkecil pada setiap baris dan setiap kolom ya. Nah, misalkan di sini pada kolom yang pertama ini biaya terkecilnya ada 2 dan 8. Nah, selisihnya adalah 6. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini biaya terkecilnya yaitu ada 2 dan 14, maka selisihnya yaitu 12. Kemudian untuk kolom yang ketiga, yang terkecil yaitu 10 dan 12, maka selisihnya adalah 2. Kolom yang keempat, biaya terkecil ada 8 dan 12, maka selisihnya 4. Dan di kolom yang kelima, biaya terkecilnya yaitu ada 2 dan 16, yaitu selisihnya 14. Nah, kemudian untuk di baris yang pertama, ya, yang pertama yang terkecil ada baris yang pertama ada 2 dan 12, maka selisihnya adalah 10. Kemudian di baris yang kedua, yang terkecil yaitu 8 dan 2, selisihnya adalah 6. Di baris yang ketiga, yang terkecil ada 2 dan 12, selisihnya 10. Di baris yang keempat, ya, ada biaya yang terkecil yaitu 8 dan 10, maka selisihnya 2. Nah, setelah itu permintaannya bisa kita kopikan kapasitasnya juga. Ini kita bold saja ya biar Nah, setelah itu saudara cari dari selisih di baris dan kolom ini yang selisihnya terbesar ya. Nah, selisihnya terbesar itu ada di ini 14 ya. 14 itu selisih terbesar. Nah, kemudian di 14 ini kita lihat di kolom ini ya, pada baris ini kita lihat nilai terkecil yaitu 2. Nah, maka 2 ini kita masukkan dengan ininya, barangnya ya, jumlah barangnya. Nah, kita lihat kalau dia dimasukkan dengan 720, maka nanti di sini akan kelebihan. Ya, maka kita masukkan di sini yaitu 540 ya. Nah, maka di 2 ini kita masukkan dengan 540. Nah, maka di sini sudah 0. Otomatis kalau ini sudah 0, maka ini dihapus. Ini juga sudah dihapus. Nah, nilainya ini sudah hilang. Nah, kemudian karena ini sudah masuk 540, maka sisanya di sini tinggal 180. Oke. Nah, ini untuk iterasi yang pertama ya. Nah, di sini masih banyak yang belum, kita lakukan lagi dengan cara yang sama. Ya, jadi kita buat tabel ininya. Kita kopikan saja. Ini kita copy. Ini tabel 2. Yang ini tadi tabel 1. Oke. Nah, kita lihat ini kita kosongkan dulu. Jadi kita hitung dari awal lagi. Oke. Nah, ini selisihnya tetap sama ya, 6. Kemudian yang sini biaya terkecilnya ada 2 dan
14, maka ini 12. Kemudian yang ini ada 2 dan 10, maka ini 2. 2 dan 18 ini 6. Kemudian ini sudah tidak diperhitungkan lagi ya. Maka tinggal ini dan ini saja, 3 ini, yaitu 16 dan 20. Maka selisihnya adalah 4. Nah, kemudian untuk baris yang pertama di sini yang terkecil ada 2 dan 12, yaitu ini 10. Ini juga 2 dan 12, maka ini 10 juga. Kemudian di sini ada 8 dan 10, maka ini 2. Ada 2 dan 4, ini juga 2. Maaf, ini enggak. Ini di BK-nya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat selisih terbesar yaitu 12 ini. Ya, selisih terbesar ada di kolom ini. Saudara bisa lihat nilai terkecil ada di 2 yang sini. Ya. Nah, kita masukkan berapa? Kita masukkan 720 atau 900. Nah, kalau 900 maka nanti ini akan kelebihan, maka kita masukkan di sini yang 720. Nah, ini adalah 720. Ini 720. Oke, maka yang sini sudah habis 0 ya, maka ini sudah tidak dipakai lagi karena ini sudah 0. Nah, ini masih sisa 180. Ya, ini masih sisa 180. Oke, kalau sudah kita cari lagi selisihnya. Ya, ini masih sama. Ini tabel kedua ya. Ini kita tabel ketiga. Nah, ini tak buat lagi biar terlihat perbedaannya. Sebenarnya mau dijadikan satu kali tabel juga bisa. Ini kita lihat, ini masih sama 6. Ini juga masih sama 2. Ini masih sama 6 juga. Ini juga masih sama 4. Nah, kemudian yang ini, yang 11 ini 12 dan juga 8, ini 4. Kemudian yang ini 12 dan ini 10 benar. Ini 2 juga benar. Nah, maka yang selisih yang terbesar yaitu di baris ini, baris ketiga ini. Kita lihat nilai terkecil yaitu 2 ini. Nah, maka 2 ini kita masukkan berapa? Kalau ini 360 sama masukkan ini 810. 810 nanti ini terlalu besar di sini. Nah, maka ini yang bisa masuk di sini hanya 360 saja. Nah, maka ini nanti masih sisa yaitu 450 ya. Ini masih sisa 450. Kemudian yang ini sudah habis karena ini 0, maka ini hilang. Ini hilang dan di sini hilang. Oke. Nah, ini masih ada sisa di sini. Maka kita lakukan tabel keempat ya. Kita copy. Nah, kita lihat untuk ini sudah enggak ada. Nah, ini selisihnya yaitu 2 dan 10, 2 masih sama. Ini 12 dan 18 yaitu 6 ya. Kemudian di sini ada 20 dan juga ini sama ini 4. Oke. Ini masih sama juga, ini 4. Nah, ini ke sini. Ini ke sini juga ini 6 ya. Kemudian ini sama ini 4. 10 dan 18, ini 8. Nah, jadi yang selisih terbesar ada di sini, di baris keempat ini. Nah, kita lihat nilai terkecil dari baris keempat itu 10, 18, dan 24 berarti 10. Nah, kita pilih yang di sini 10. Kalau kita masukkan di sini 990, maka nanti ini kelebihan. Maka yang bisa masuk di sini hanya 540 ya. 540 berarti ini sudah habis. Ini 0, ini 0. Ini habis. Ini habis.
Nah, kemudian ini masih sisa, berarti masih sisa yaitu 450 ya. Nah, ini masih sisa 450. Oke, kita ke berikutnya. Tabel 5. Ini bisa kita copy. Nah, ini kita copy sudah. Coba kita cari selisih. Yang ini sudah nggak ada, kosong. Nah, ini 12 dan 8 itu 6. Kemudian yang ini 20, 16, 24, ini 4, benar. Ini sama ini 8, oke. Terus yang ini sama ini 4. 18 sama 24, ini 6. Nah, maka selisih terbesar yaitu ini. Kita pilih terkecil yaitu 12 ya. Kita masukkan, kalau 900 terlalu besar, maka dia hanya bisa memuat 180 saja. 180. Nah, maka di sini dia 0, sudah 0. Maka ini sudah habis. Ya. Kemudian yang ini, karena ini 180 sudah terisi di sini, maka ini masih sisa 720 ya. Ini 720, oke. Nah, ini tinggal, ini masih ada tabel ke-6. Ini saya copy. Nah, kemudian saudara bisa lihat di sini, ini sudah nggak ada selisihnya. Nah, ini masih bisa, yaitu ini selisihnya 6. Oke, ini selisihnya sama ini berarti 8 ya. Terus untuk yang ini 4 benar, ini yang ini 6 benar. Maka yang terbesar ada di sini. Ya, antara 24 dan 16 kita pilih 16. Kalau kita masukkan 450 ini terlalu besar, maka kita pakai yang ini 180. 180, oke. Ini berarti sudah habis. Ya. Ini habis, ini 0. Kemudian yang sini sudah terisi 180, maka ini tinggal 450 kurangi 180 yaitu 270 ya. Nah, ini 270. Oke. Oke, kalau sudah kita cari lagi. Ini tabel ke-7 ya. Tabel ke-7 kita lihat ini sudah nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini 6. Kemudian ini masih 1. Ini berarti dia nggak ada selisihnya 0. Ini juga nggak ada selisihnya 0. Maka ini ya yang kita pilih yang 6 ini. 6 ini bisa kita lihat. Kalau kita memasukkan 720, maka ini nanti kelebihan ya. Karena ini lebih kecil, kita pakai yang 270. Nah, maka ini 270. 270. Nah, kemudian ini berarti sudah 0, habis. Ya. Nah, kita masuk di sini, tinggal ini saja. Ya, tinggal ini saja. Maka kita masukkan yaitu 720 kurangi ini. Ini berarti 450 ya, 450. Oke, karena ini sama dengan ini, tinggal ini saja, maka ini adalah 450. Nah, jelas ini 450. Oke, ini berarti sudah 0. Ini juga sudah 0. Nah, sekarang saudara bisa cek apakah ini sudah semua benar, maka ini jumlahnya harus sama. Yang sini harus 360 ini, yang ini harus segini. Sama dengan soalnya tadi. Coba kita jumlahkan dulu untuk mengeceknya. Di sini 360, oke.
ini 720, kemudian ini 540, ini kita tambahkan, ini sama ini 450 ya, 450, 900, kemudian yang ini 720 lagi. Nah, kemudian untuk kapasitasnya kita jumlahkan ini sama ini 900, kemudian yang ini 540 ya, kemudian yang ini 360 ditambah 270 itu adalah 630 tambah 180 yaitu 810. Oke. Ini tambah ini 990. Nah, ini berarti sama ya, permintaan dan kapasitasnya sama dengan soalnya tadi. Nah, ini sudah pas. Nah, maka di sini biaya transportasinya bisa kita hitung dari hasil program awal dengan FAM ini, yaitu 2, maka biaya transportasinya sama dengan 2 dikali 720 ditambah 12 dikali 180 ditambah ini 2 dikali 540 ditambah 3 dikali 360 ya, ditambah 12 dikali 270 ditambah 16 dikali 180 ditambah lagi 10 dikali 540 ditambah 18 dikali 450. Iya benar. Nah, jadi dari hasil ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasang. Nah, bisa kita hitung 2 dikali 270 ditambah 720 ditambah 12 dikali 180 ditambah 2 dikali 540 ditambah 2 dikali 360 ditambah 12 dikali 270 tambah 16 dikali 180 ditambah 10 dikali 540 ditambah 18 dikali 450. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, hasilnya ini 25020. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan tadi menggunakan NWC, itu nilai ini lebih kecil ya dibandingkan dengan tadi. Walaupun masih sama-sama program awal, untuk menggunakan FAM di sini nilainya jauh lebih kecil. Nah, itu adalah program awal dengan menggunakan FAM.